Alhamdulillah Rabbil Alamin Bidhikri asma'ihi tatma'innu qulubu dhakirin. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil dhakirin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dipertemukan kembali, dan ini majelis terakhir sebelum Ramadan. Nanti pas Ramadan alhamdulillah para asatiz kita siap untuk buat daurah Ramadaniyah sekitar 10 ayam ya, 10 hari. Silakan dimanfaatkan itu. Jika sholat bulan Ramadan itu lebih dahsyat daripada bulan yang lain, maka ngaji di bulan Ramadan ini juga lebih dahsyat daripada ngaji di bulan yang lain. Mekah itu melipat gandakan karena syaraful makan, kemuliaan tempat. Jadi frekuensi tempatnya itu membuat kualitas sholat orang itu sama dengan 100.000. Karena dulu Sayyidina Nabi SAW jasadnya lahir di situ, besarnya di situ, remajanya di situ, bahkan berjuang 10 tahun juga di situ. Maka beliau lebih lama di Mekah. Meskipun dalam riwayat 100.000, tapi jasad Rasulullah ditanam di mana? Bagi orang yang kehadiran hatinya masih bermasalah, sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000. Tapi bagi orang yang sudah ittisal qalbunya dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah terhubung, sudah tawajjuh, itu angka-angka itu udah nggak berarti bagi mereka. Bagi mereka yang penting terhubungnya. Dan itu pasti mimba bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti melalui bab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ada yang kedua, dilipat gandakan itu karena syarafuz zaman, kemuliaan waktu. Dan waktu yang ditunggu-tunggu jika ada haji umroh, bulan haji, maka ini ada bulan, saya sebutnya bulan ruhani, karena dia mengurangi jatah jasmani. Mengurangi jatah jasmani, otomatis ruhaninya tambah kuat, ya. Insyaallah di 10 hari pertama kita akan isi dengan ilmu. 10 hari kedua mungkin sibuk-sibuk mau pulang segala macam. 10 hari terakhir yang ada waktu itikaf, kalau saya harus diadakan, ada nggak ada diadakan, nggak bisa full malamnya, ya. Saya PNS, saya karyawan, oke, malamnya. Oh, nanti saya ngantuk siangnya, oke, ada sepertiga malam terakhirnya. Jadi mulai dari jam 2 sampai atau jam setengah 3 sampai subuh. Ngantuk-ngantuk nggak apa-apa, yang penting ada usaha, karena Allah melihat usaha, ya. Jadi 10 hari terakhir nggak ada cerita lagi. Mulai puasa handphone, maka nanti kita pas itikaf insyaallah handphonenya dimati surikan sebentar, ya. Jadi nanti ke mentornya pas kita nanti itikaf di surau insyaallah. Ada request dari Buya Zul Asfi Hasan Hamidi untuk melanjutkan bacaan kitab favorit beliau ini, Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah. Dulu kita sudah pernah mengkhatamkan kitab Qawaidus Sufiyah Zarruq. Jadi insyaallah kita akan istiqomah dengan kaidah-kaidah itu. Justru karena kita sudah khatam kaidah itu, kita berani kemudian menjelaskan apa yang sudah antum dengar sebelum-sebelumnya. Misalnya ada kalimat al-haqiqah aslun wasyariah far'un, itu kan terjemahan kita dari kalam beliau, ya.
Walaupun kemudian ada yang tidak sepakat, ya nggak apa-apa. Nah, dan di sini dulu saya pernah nanya kepada antum, duluan kitab atau kolbu? Banyak ngamuk kan? Ada orang yang tersingging kan? Karena dia hijabnya baca kitab. Buya Zul Asfi ini hari-hari baca kitab. Saya bilang begitu, nggak ada, dia marah. Karena dia tahu bahwa isi kitab itu terjemahan mafil qulub. Kitab ini hanya sedikit daripada isi kolbu. Yang di kolbu lebih luas. Ternyata di sini ada kalimatnya. Ya. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah, nuhdiha wa naqra'aha hadiyatan li ruhi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nasallallaha faida nurihi. Wa kadzalika nuhdiha ila al-muallif al-imam al-arif billah al-qutub Sayyidi Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillah. Ya, bismillah. Qala ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ini dari ayat surat Ar-Ra'd ayat 28, dia jadikan sebagai judul fasal. Ini halaman 70 ya. Sesuai request Buya Asfi ini, saya kalau duduk sini saya tanya dulu sama Buya Asfi mau ngaji apa nih gitu. Karena sekarang tuannya kalau dicebutan nih Buya Asfi nih ya. Wa min sya'nihi alla yukthira min mutala'ati kutubil qaum. Jadi kalau lagi suluk, lagi latihan zikir, tidak dianjurkan banyak baca buku. Makanya kami kalau lagi suluk baca Quran boleh, baca dalail boleh, tapi baca buku-buku teori-teori nggak diperkenankan. Hakikat tasawuf, wah itu simpan aja dulu. Itu cukup sebelum suluk. Al-Sa'ada Al-Abadiyah Fima Ja'a Bihi Tariqa An-Naqsyabandiyah, udah simpan aja dulu. Itu untuk mursyid itu ya. Kalau lagi suluk nggak usah baca itu. Apa yang disuruh guru fokus di situ ya. Oh saya tariqah saya banyak, ya simpan dulu tariqahmu, ikuti gurumu yang sekarang kamu ya. Jadi kalau nanti antum suluk di mana aja, itikaf di mana aja, ikuti pola beliau, kecuali mentornya bilang kamu zikir apa yang pernah diajarkan dulu oleh gurumu, ya sudah, baru kita jalan sendiri ya. Alla yukthir min mutala'ati kutubil qaumi wa ghairiha ya, tidak banyak-banyak baca kitab tasawuf, apalagi bukan kitab tasawuf ya. Bal yashtaghillu bi dzikri rabbih azza wa jalla fa innahu huwal jila'u liqalbih. Yang mesti dilakukan adalah latihan zikir. Latihan zikir itu namanya latihan, pasti ada angka, ada waktu. Maka zikir 1000, zikir 2000, zikir 5000 bukan transaksi dengan Tuhan, tapi itu adalah latihan untuk badan, latihan untuk kolbu yang menjadi rajanya badan ini ya. Jadi jangan kemudian sok-sok syar'i antum ya, sok-sok anti bid'ah tapi nggak mengerti ya. Emang dulu Nabi ngajarin kalau sekolah itu 3 tahun, ada nggak? Kan utlubul ilma mutlaq zamanan wa makanan madatan wa kullu syai', ini ghair mahdud, nggak ada batasnya. Tapi ketika diajarkan, apa kata Allah? Wa kunu rabbaniyin. Kata Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, Rabbani itu apa? Qala Sayyidina Abdullah bin Abbas, Rabbani itu mengajarkan yang kecil sebelum yang besar, mengajarkan yang basic sebelum yang tinggi-tinggi. Maka kita di sini di ribat kitab yang basic kita pakai. Ini kan kitab basic tasawuf. Ini basic loh, ini bukan kitab langit ini. Belum tinggi-tinggi amat, ini basic sekali. Ini kalau versi Imam Ghazali itu Bidayatul Hidayahnya. Cuma di zaman Ghazali dikasih kitab begitu sudah cukup. Setiap zaman itu ada kitab bidayahnya. Inilah bidayah versi Imam
Sya'rani. Jadi ini bukan kitab level up beliau, level up-nya ada. Bukan ini kitabnya. Ya. Ini basic-basic lah untuk orang mau pijakan. Dan Imam Sya'rani, karena dulu tidak ada YouTube, maka yang dipotong isi kitabnya. Lalu disebarkan potongan yang nggak benernya. Kalau sekarang dipotongnya apa? Video. Karena video itu kayak kitab bersuara. Ya? Benar nggak? Dan Imam Sya'rani dikafirkan oleh ulama Al-Azhar. Sempat. Tapi selesai. Dalam kitab Al-Mizan Asy-Sya'rani, Al-Mizan Al-Kubra, beliau kemudian sedikit tahadus bin ni'mah. Sesekali boleh ngomong begitu. Kalian ini belagu amat ya. Boleh kita uji kata dia. Kira-kira begitu kalau bahasa jawaranya ya. Kamu udah khatam Sahih Bukhari berapa kali? Katanya. Saya udah khatam 5 kali. Sahih Muslim 3 kali. Lengkap dengan syarah-syarah aja. Ya. Kitab Muhadzab sekian kali, Majmu' sekian kali. Apalagi Ibanah sekian kali. Ente mau kitab apa? Saya jelaskan. Mau bikin apa? Kata Imam siapa? Imam Sya'rani. Apakah dia sombong begitu? Enggak, dia lagi saya sedang ngomong. Kalian masih ragu sama akidahku? Masa kalian ragu? Kalian yang cuma belajar kitab akidah sekian kitab, meragukan saya yang baca kitab ratusan kitab, kira-kira begitu. Ya, sahabat. Itu aneh. Ada orang nggak khatam Sahih Bukhari meragukan akidah kita tentang Imam Bukhari, kan lucu. Ada yang nggak pernah khatam kitab-kitab tasawuf, bahkan tasawufnya cuma tabaruk, itu meragukan ketasawuan kita. Ya, qabla an tanzur ghairak fanzur nafsak wa fi anfusikum afala tubsirun. Sebelum kita nilai orang, nilai diri dulu dah. Ya, lihat diri kita ini gimana. Ah, ini sesekali boleh antum ngomong begitu, boleh. Sesekali, tapi jangan sering-sering. Belagu namanya, ya. Itu bab, bukan hadis. Kabirul mutakabir. Orang belagu-belagu tuh ya belaguin dikit lah gitu. Tapi jangan sering-sering. Kalau keseringan nanti jadi karakter syaitan. Dan zikir itu jila li qalbi, dapat menerangkan kalbu. Kalau gelap kayak tadi, bingung nggak mau ngapain? Kalau kita jalan ketabrak orang nggak? Barangkali begitu. Orang yang gelap kalbunya, dia akan nabrak hati orang, nabrak perasaan orang, nabrak pikiran orang, nabrak kemana-mana. Nah, bahkan nabrak diri sendiri, menyakiti diri sendiri. Orang nggak berpikir begitu, dia mikir gitu. Ya, pernah nggak antum berpikir buruk tentang seseorang, padahal dia nggak mikir begitu? Nah, itu kan hati gelap. Hatinya gelap. Kalau hati gelap begitu jadinya. Waqad kana Sayyidi Syekh Abu Su'ud Ibn Abil Asyair yaqul. Ini kalimat kata yang dulu kita kasih pertanyaan. Kitab duluan atau qalbu duluan? Apa kata beliau? Kitabul murid huwa qalbuh. Baru murid loh. Belum wali ini. Kitabnya murid, kolbunya. Saya ngomong begitu. Ada Kiai Aswaja katanya, ngakunya Aswaja. Nggak sepakat. Berarti dia kitab basic ininya nggak beres sama dia. Halaman 70 aja belum baca. Gimana halaman 73, halaman 100, 200, 300. Belum lagi kitab besar seperti Ihya Ulumuddin, kitab yang rumit seperti Khatmul Aulia, kitab yang pelik seperti yang dibaca Buya Asfi tadi, Al-Futuhat, Al-Ciputatiyah, Al-Futuhat Al-Makkiyah. Ngeri kali. Bacaan dasarnya Buya Asfi itu Al-Futuhat Makkiyah. Ya. Buya Al-Domi bacaan dasarnya Tafsir Ibnu Ajibah. Ngeri, ajib. Lain dengan Lor Ali, sembunyi dia dengan adab-adab hafiz Quran, hamalatul Quran, padahal pakar hadis palsu ya. Bukan alamat palsu ya. Jadi kita ngomong begitu, dibuka sedikit pintunya boleh, biar asapnya bentar ya. Ini biar dapat suasana aja, biar jin dapat makanan kata orang sebelah.
Ada yang bilang kalau pakai menyan itu makanan jin, tapi kalau pakai bukhur enggak. Maka kita ganti pakai bukhur toh. Ada orang beragama itu khoyalannya liar. Sejak kapan jin tuh makan asap? Itu penghinaan bener. Kalau gitu ya rumah tuh apa jalan raya banyak asapnya. Oh iya, pantesan Buya Asfi meramar kalau di jalan dulu ya. Kan kejinan kali ya. Allah, cocok logi yang cocok ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa kana yaqul, beliau berkata, Abu Su'ud, ini salah satu murabbi beliau, wali kutub di zamannya yang membimbing beliau. Al-usul allati yubna 'alaiha al-murid atau yabni 'alaiha al-muridu amrah arba'ata asya'. Ada beberapa hal yang mesti dijadikan dasar seorang murid dalam berbuat, minimal 4 hal. Al-awwal ishtighalul lisan bi dzikrillah azza wa jal ma'a huduril qalb. Lisan ini zikir dengan kesadaran hati, disebut hudur. Maksudnya apa? Kita sadar kita lagi baca, itu disebut hudurul qalb. Nah, ini gabungan zikir lisan dan zikir qalbu. Yang kedua, jabrul qalbi ala jam'ihi li muraqabatillahi azza wa jalla. Tapi ini usulnya udah dahsyat sekali nih. Kalau secara harfiah jabrul qalb memaksa, tapi saya menerjemahkannya mengkondisikan kolbu ala jam'ihi agar dia fokus untuk merasakan muraqabah. Apa arti muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah SWT. Allah itu zat yang mengancam antum atau zat yang menyayangi antum? Maka kalau dilirik, diperhatiin, diawasi, yang menyayangi kita senang atau ketakutan? Senang. Jadi dalam bab tasawuf, muraqabah itu jamaliyah lebih banyak daripada jalaliyah. Sehingga sufi itu bahagia terus, kasmaran kulli yaum, karena merasa diperhatikan terus. Kalau yang masih punya akun-akun sosial media, diintip orang, dan yang ngintip itu kita senang, kita suka sama orangnya, hidungnya langsung ngembang-ngembang sendiri tuh ya, jantungnya berdebar, padahal buka akun dia aja, senang diintip kekasih. Kekasih sejati kita baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kalau baginda Nabi Muhammad SAW melirik, pasti Allah melirik. Jadi siapakah yang dilirik oleh Allah? Orang yang dilirik baginda Rasulullah SAW. Karena Allah hanya melirik kolbu baginda Nabi Muhammad SAW. Wa huwa qutbul alamin, qutbul wujud, qutbul thaqalain. Jadi inti alam semesta itu yang dilihat Allah cuma Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang diangkat Allah cuma orang yang di kolbunya ada Nabi Muhammad SAW. Kajian yang diangkat Allah bukan kajian yang apa-apa, kajian yang mengangkat Nabi Muhammad SAW. Beliau nggak perlu diangkat, tapi hati orang ini kemudian merasakan ketinggian darajah Nabi Muhammad SAW. Akal yang Allah angkat, akal yang mengikuti akal Sayyidina Nabi SAW. Ruh yang Allah angkat, ruh yang terhubung kepada ruh Nabi Muhammad SAW. Jadi antum yang berjuang untuk mencapai popularitas, jabatan tinggi, kenapa sulit? Karena tidak mengambil sifat Nabi Muhammad SAW. Lihat orang-orang yang pangkatnya tinggi, dia mengambil satu sifat Nabi, walaupun dia tidak tahu itu sifatnya baginda Rasulullah SAW. Nabi itu disiplin. Orang-orang yang sekarang mencapai makom-makom tinggi dalam kehidupan dunia itu, dia punya kedisiplinan Nabi SAW. Tapi dia ngambil itu untuk urusan dunia. Itu aja bedanya. Kalau antum ambil disiplin itu urusan akhirat, dahsyat. Ya. Jadi presiden akhirat nanti. Nah, orang-orang yang berjuang untuk berdakwah, ya,
Kenapa dakwahnya tidak menyebar? Kenapa dakwahnya tidak kurang diterima? Allah hanya terima Nabi Muhammad SAW. Mungkin dakwah kita masih membesarkan diri kita, membesarkan thariqat kita, membesarkan majelis kita, tidak membesarkan Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah, yang kita besarkan cuma Nabi Muhammad SAW, karena beliau disebut khuluquhu azim. Orang yang tahu cara membesarkan Nabi Muhammad SAW, baru dia tahu cara membesarkan zat yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, itu jabrul qalb. Jadi yang kedua apa? Mengkondisikan kalbu untuk muraqabah, merasa dilirik oleh zat yang maha mencintai. Kalau ahli fikih biasanya memahami ini dalam bab taklif. Kalau taklif, Allah itu ngancem. Ya, benar nggak? Ya nggak ada salahnya. Cuma saya tidak memilih jalan itu. Bagi saya, fikih itu mesti ngikut bab ini. Kalau nggak, orang terpaksa sholat, orang terpaksa zikir. Makanya anak-anak dulu, nih wajah-wajah orang yang dulu kalau disuruh sholat lari nih, Bang Do ini. Benar nggak? Aneh nggak bohong kan? Ya, kelihatan ya. Kebayang, datang aja wajahnya tadi. Ya, halu yang sahih. Allahumma sholli ala. Tapi ketika orang diberikan muraqabah jamaliyah, merasa dipandang keindahan Allah, kasih sayang Allah, dia senang. Maka anak-anak tuh lebih senang disayang. Coba antum lihat, ada orang yang dia suka nyayangin anak, suka ngasih hadiah anak-anak, pasti dimanapun dia dirindukan anak-anak. Benar nggak? Maka kalau ingin disayang, Nabi itu senang sama anak-anak. Nabi itu kalau sama anak, nggak sholat neraka, ada nggak gitu? Ada nggak Nabi ngajar begitu? Lam nasma'ha walau marrah. Nabi berbicara neraka, itu pun babnya bab jamaliyah. Nabi berbicara neraka, itu babnya bab jamal. Sehingga orang nangis disebut neraka. Bukan karena dia takut nerakanya, tapi dia takut kepada murka yang punya neraka. Takut Allah itu nggak sayang lagi sama dia. Kapan Nabi pakai jalal, ketegasan? Kalau beliau lagi perang. Nggak pernah Nabi sama sahabatnya, sama istrinya, sama orang pemaksiat tuh pakai bab jalaliyah. Nggak. Kalau Nabi pakai jalaliyah, kabur tuh orang Madinah. Nuaiman kabur pasti. Tahu Nuaiman? Ya. Kabur pasti. Ya, orang begitu. Tapi yang bisa bikin Nabi tersenyum kan dia. Ya, antum yang serius-serius nih wajahnya nggak bisa bikin kita tersenyum. Maka ketika Sayyidina Umar diminta orang bunuh aja dia tuh Nuaiman, jelek-jelekin Islam aja. Islam nggak akan pernah jelek. Antum maksiat 1000 kali, Islam nggak pernah jelek. Islam kan di sisi Allah. Allah Maha Suci. Berikut dengan yang diturunkannya. Kalau antum maksiat, yang jelek diri sendiri. Islam nggak pernah jelek. Nabi Muhammad nggak pernah jelek. Jadi kalau ada orang korupsi di Indonesia, ada Muslim, itu yang jelek dia, bukan Islam. Bukan agama yang jelek. Agamanya nggak ngajarin gitu kok. Kamu malu-maluin Islam lah. Islam mah nggak perlu digituin. Inna ad-dina indallahil Islam. Kalau di sisi Allah nggak perlu. Kita yang butuh Islam, bukan Islam yang butuh kita. Ya. Jadi sejauh mana muraqabah jamaliyah ini ada, sejauh itulah kolbu ini terasa bahagia. Jadi kenapa kita merasa gelisah? Karena muraqabah jamaliyah itu kurang. Ya, mungkin yang ada muraqabah jalaliyah. Jalaliyah ini kita merasa diancam terus. Maka mulai kondisikan hati Allah itu lebih rahman rahimnya daripada muntaqimnya. Kita ini nggak akan pernah bersih dengan diri sendiri. Maka kalau berharap jadi orang suci kayaknya nggak bisa. Kita hanya berharap rahman rahimnya, nggak ada lagi. Rahman rahim aja. Ya. Jadi muraqabah di sini, muraqabah tambahkan muraqabatu jamalihi. Bentar-bentar udah emosi, ya kan? Pulang nih suami istri, pulang udah tengkar lagi, tersinggungan lagi, udah biasa.
Sama temen kadang-kadang baikan, kadang-kadang tersinggungan. Emang kita ini gak akan pernah menjadi malaikat yang selalu baik, gak akan pernah. Udah begini hidup kita sudah. Yang penting kondisikan. Maka disebut bahasa Arabnya uslubnya pakai jabr. Paksa hatimu bahwa Allah itu memandangmu dengan kasih sayang, bukan dengan ancaman, ya. Wa mukhalafatin nafsi wal hawa min ajlihi ta'ala. Nah, lalu berusaha melawan kebiasaan nafsiyah wal hawa, dan kecenderungan nafsiyah yang negatif. Nafsiyah itu keegoan, kedirian, ya. Min ajlihi ta'ala, bukan karena ingin jadi wali, bukan karena ingin jadi orang sakti. Jadi kita puasa, kan besok nih, satu hari atau 2 hari lagi kita mau puasa, bukan karena ingin kita sehat, bukan. Kan ada hadis sumu tasihhu. Bukan karena tasihhu itu bab fawaid, bukan maqasid. Kan sumu tasihhu di Quran, la'allakum tattaqun, itu maqasidnya. Tujuan kita puasa menjadi takwa, sama dengan akar kata upawasa, puasa, upa taqarrub, puasa esa taqarrub ilallah. Maka saya curiga memang ajaran yang dulu ditulis dalam bahasa Sanskerta itu dulu adalah ajaran baginda Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, seperti pernah ditulis Imamuna Abdul Karim Al-Jili, ya. Mungkin mereka lah yang disebut kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu ketemunya di Indonesia. Karena sampai hari ini orang yang gunakan bahasa ini dalam agamanya, mereka masih melakukan upawasa, puasa, ya. Mungkin mereka salah satu umat terdahulu yang dulu pernah berpuasa itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Itu sudah 2. Ketiga, ya. Tuh. Kenapa malam hari begadang, wiridan, supaya hatinya tajam, biar bisa makom gurunya lewat sama dia, ya. Atau bisa baca isi hati gurunya. Hebat beneran tuh bisa baca isi guru, ya. Emang itu tujuan zikir? Kan enggak. Tujuan kita zikir supaya kolbu kita dicucuri rahmatullah, supaya kolbu itu enggak ada lagi ruang benci di dalamnya. Nah, jadi saya kalau emosional dalam diri saya tuduh diri, jangan-jangan wirid saya sudah berkurang, jangan-jangan berkholwatnya sudah mulai terganggu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak salahin orang juga, mungkin kita aja yang sensitif. Orang ngomong biasa aja, kita yang sensitif, benar nggak? Orang ngebel biasa aja, kita yang tersinggung. Apa lo? Udah kayak guguk aja langsung. Wa tasfiyatul luqmah li'ubudiyatih minasyubhah, makannya mesti halal. Tasfiyatul luqmah, membersihkan apa yang engkau makan, satu suap saja hanya untuk ibadah, ya. Dari apa? Dari syubhat, dari bahan yang syubhat. Di sini ada 2 unsur. 1, makan yang halal. Yang kedua, makannya bukan ingin kenyang. Makannya hanya untuk menjadi abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai nih malam ini sampai esok, kalau makan niat bismillah, aku niat ya Allah makan minum untuk kuat mengabdi kepada Engkau. Mengabdi itu kan bisa sholat, bisa ngaji, bisa khidmat kepada masyarakat, bisa kuliah. Kuliah itu ibadah nggak sih? Bener. Kenapa ada yang bolos? Katanya kok ibadah, ya. Kerja itu ibadah nggak? Terus kenapa ada orang ngurang-ngurangin? Kan kalau ibadah kan jangan dikurangin. Kalau yang bagus ditambah kalau dia tatawwu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa hadhihi ar-rabi'ah hiya al-qutub. Inilah yang paling penting. Wa biha tazkul jawari wa isful qalb. Ternyata setinggi apapun makom orang, kalau makannya nggak jelas ujungnya, ya. Jadi kalau makan masih dengan nafsu, itu yang bikin kita emosi,
Kenapa masih emosi? Makannya